Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para ustazah, santri-santri, bil khusus ibu-ibu, semuanya, kakak-kakak, sehat-sehat, istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis nomor 323 kitab At-Targhib wa Tarhib Imam Al-Hafiz Al-Munziri, nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bisa nadihi dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah meridainya, anna Rasulullah SAW, Nabi SAW, kana yasumul isnaini, berpuasa pada hari Senin, wal khamisa, berpuasa pada hari Kamis. Faqila, lalu orang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, innaka tasumul isnaina wal khamis, engkau puasa hari Senin dan Kamis. Faqala, Nabi menjawab, inna yawmal itsnaini wal khamis yaghfirullahu fihima likulli muslimin. Pada hari Senin dan Kamis Allah mengampunkan semua orang muslim. Maka ketika kita sedang berpuasa, paling dekat dengan Allah orang sedang puasa, maka ampunan Allah lebih cepat turun kepada orang yang puasa pada hari Senin dan Kamis. Ibu-ibu yang sudah mengamalkan Senin Kamis, mudah-mudahan istiqomah. Bagi yang mau membakar lemak, kolesterol, diabetes, ini motivasi, tapi niatnya tetap lillahi ta'ala. Jangan nawaitu saumal isnin diet. Siapa yang tidak dapat ampunan hari Senin dan Kamis? Illa muhtajiraini, kecuali dua orang yang berkelahi belum berdamai. Suami sama istri, menantu sama mertua, jiran sama tetangga, kawan sama sahabat yang belum berdamai, maka tidak turun ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu ini tak ada yang berkelahi. Yaqulu, kata Nabi, da'uhuma hatta yastaliha, biarkan mereka dosanya tidak diampuni hatta sampai yastaliha, berdamai. Ibu hanya bilang maafkan saya, kirim WhatsApp ke dia, maafkan saya. Tidak hina ibu gara-gara minta maaf. Masalah dia membalasnya dengan gambar harimau mencakar-cakar, dikirimnya gambar panci terbang, nggak usah pikirkan. Kalau ada orang yang mengejek kita, mengolok kita, mencaci maki kita, menceritakan aib kita, bagaimana cara kita membalasnya? Makan enak, minum enak, tidur enak. Tak usah pikirkan. Kita tidur lelap, dia memikirkan kita. Yang membuat gula darah naik, diabetes mellitus, asam urat, asam lambung, asam pedas, asam bau. Yang membuat asam-asam ini naik adalah pikiran. Maka berdamailah dengan pikiran. Hidup ini tidak susah, tidak payah. Yang payah itu memikirkan cakap orang. Kalau kita punya tenaga 100, 30 memikirkan muka orang, 30 memikirkan cakap orang, 30 memikirkan perasaan orang. Tinggal 10 diambil Facebook, Instagram, Telegram, grup WhatsApp. Apa yang tersisa untuk kita? Saya tak pernah saya pikirkan perasaan orang, tak pernah saya pikirkan cakap orang. Yang penting saya tidak aniaya orang, tak zalimi orang, tak cakap orang, tak ganggu orang. Selesai. Simple hidup. Mudah-mudahan kita semua bisa berpikir jernih, sibukkan diri dengan zikir. Afdhalu zikri la ilaha illallah. Berpikir terus dia, berpikir. Kalau mulut ini bisa ditahan, diam. Kalau tangan bisa ditahan, diam.
Kalau kaki bisa ditahan, diam. Kalau pikiran, nggak bisa. Pikiran selalu berpikir. Tengok ini, kapanlah selesainya kelas Ustaz Somad ini. Tengok pula semak ini, kenapalah tak dibeli tanah ini. Tengok pula ini TK Az-Zahra udah berlumut-lumut lain. Tengok pula gambar bunga-bunga itu, siapalah yang menggambar ini. Tengok pula ini udah berkurap lah ini saking lamanya. Pikiran kita itu terus saja. Jadi bagaimana cara menstop pikiran? Cara menstop pikiran adalah zikir. Asal pikiran kita macam-macam, langsung kita berzikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat, zikir. Astaghfirullahaladzim. Istighfar, zikir. Subhanallah, zikir. Alhamdulillah, zikir. Allahu Akbar, zikir. La hawla wa la quwata illa billah, zikir. Baca Quran, zikir. Jadi cara mengendalikan pikiran adalah dengan zikir. Santri setiap habis sholat subuh, zikir. Ibu minta buku zikirnya ke santri. Mereka baca zikir pagi 15 menit, habis itu baca tafsir, habis itu ngulang hafalan, habis itu terus dari jam 4 subuh sampai baru tidur jam 10 malam. Itu maka kurus-kurus mereka. Yang penting sehat. Kalau diurus cakap orang kurus kita macam saya nih, apa kata orang? Menderita kali Ustaz Somad. Banyak kali pikirannya. Kelasnya belum siap, masjidnya belum siap. Gemuk kita, apa kata orang? Banyak kali penyakitnya. Yang paling parah lagi, kita memikirkan apa di pikiran orang. Kita jumpa sama orang, ditengoknya kita, terus kita pikirkan pula pikiran dia. Ngaji. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, namanya Sunan Ibnu Majah. Wa ruwatuhu thiqat, periwayatnya orang-orang yang terpercaya, tidak ada yang dhaif. Wa huwa inda Muslimin, ada juga dalam Sahih Muslim. Wa Abi Daud, ada dalam Sunan Abi Daud. Wa Tirmidzi, ada dalam Sunan Tirmidzi. Kenapa perlu disebutkan ada di sini, ada di sini, ada di sini? Untuk mengetahui bahwa hadis ini sahih, apa pula somad? Sahih. Biikhtisar, disebutkan secara ringkas. Zikri saum. Tak usah hidup kipas, dingin, masuk angin nanti. Berikutnya bu nomor 324. 324. Nanti jam 5:10 kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Sudah dikumpulkan Ustazah. 324. An Juwairiyah, dari Juwairiyah bintil Haris, anak Al-Haris radhiyallahu anhu, ma'ana Nabi SAW, Nabi dakhala alaiha, Nabi menjumpainya yaumal jumu'ah, hari Jumat. Wahiyya sha'imatun, dia dalam keadaan puasa hari Jumat. Faqala, Nabi bertanya, asumti, apakah engkau puasa amsi semalam? Nabi menjumpai Juwairiyah hari Jumat. Juwairiyah waktu itu sedang puasa. Lalu Nabi nanya, kau puasa semalam? Kata dia, la, saya tidak puasa kemarin. Lalu Nabi nanya lagi, aturidina antusumi ghadan, apakah kalau kamu mau puasa besok? Kamu puasa semalam? Semalam berarti hari Kamis. Kau puasa hari Kamis? Enggak. Besok rencana? Besok berarti hari Sabtu. Hari Sabtu ada rencana puasa? Kata dia tidak. Maka apa kata Nabi? Faftiri, berbukalah engkau. Berbukalah engkau. Ini dalil bahwa tidak boleh puasa hari Jumat sendirian. Tapi kalau didahului hari Kamis Jumat, boleh. Atau Jumat Sabtu, boleh. Tak boleh puasa hari Jumat sendirian. Kata Nabi, faftiri, berbukalah engkau. Sahih hadisnya Pak Ustaz. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, hadis sahih. Ada dalam Sunan Abi Daud. Apa pelajaran yang diambil dari sini? Bahwa sahabat Nabi melakukan amal dia nggak tahu hukumnya. Dia puasa hari Jumat. Nanti kalau ditanya, ibu boleh puasa hari Jumat? Boleh, dengan syarat puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya.
atau 3 hari sekalian, Kamis, Jumat, Sabtu. Saya memang sengaja hari Kamis, Jumat, Sabtu puasa Pak Ustaz, terus supaya hari Ahad bisa makan daging 3 kali, mau membalaskan kalori yang sudah dibakar 3 hari kemarin. Bagus, nggak apa-apa, untuk menjaga keseimbangan. 325, wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? La yasumanna, janganlah kamu puasa ahadukum yaumal jum'ah, jangan puasa tunggal sendiri hari Jumat, illa ayyasuma yauman qablahu, kecuali puasa 1 hari sebelumnya, Kamis, Jumat, au yauman ba'dahu, atau 1 hari setelahnya, Jumat, Sabtu. Kalau sanggup puasa Kamis, Jumat, Sabtu, bagus. Kalau tidak sanggup, Jumat, Sabtu saja. Kalau tidak sanggup, Kamis, Jumat saja. Payah Kamis kerja, Jumat, Sabtu. Jumat sendirian, jangan. Wa fi riwayatin Ibnu Khuzaimah, ada satu riwayat dalam Sunan Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Khuzaimah. Inna yaumal, kenapa tak boleh puasa hari Jumat? Inna yaumal jumu'ati yaumu idin, hari Jumat adalah id. Apa arti id? Hari raya. Jumat hari raya. Hari raya berarti hari makan. Hari raya berarti hari silaturahim. Kan nggak enak kita silaturahim nggak makan. Pulang sholat Jumat, udah siap masakan-masakan, ya makanlah. Fala taj'alu yauma idikum, jangan jadikan hari raya kamu yauma siyamikum, jadi hari puasa. Illa, kecuali antasumu qablahu, puasa sehari sebelumnya, hari Kamis, Jumat, au ba'dahu, atau hari Jumat, Sabtu. Bagi yang belum tahu kemarin puasa hari Jumat, enggak apa-apa. Bagi yang sudah tahu, jangan puasa hari Jumat tunggal sendirian. Hari Jumat adalah hari raya. Hari Jumat hari libur. Dulu hari libur Jumat. Saudi Arabia hari libur Jumat. Sampai akhirnya kita dijajah Belanda. Orang Belanda liburnya hari Minggu. Itulah kenapa kita libur hari Minggu. Di pondok pesantren sebagian hari Jumat. Hari Jumat hari libur. Di Mesir libur. Malam Jumat orang ramai. Saudi, di Mesir malam Jumat ramai orang keluar. Tempat kita takut keluar, banyak hantu. Mitos. Nah, apa pula banyak hantu. Berikutnya hadis 326. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, la yahillu limra'atin, tidak boleh perempuan puasa. Enggak boleh perempuan puasa. Antasuma wa zawjuha syahidun, kalau suaminya ada di rumah. Kalau suami lagi keluar kota, boleh. Suami saya enggak pulang-pulang, namanya Bang Toib, boleh. Kalau suaminya ada di rumah, nggak boleh dia puasa, illa biiznihi, kecuali suaminya izin. Bang, aku izin mau puasa, nggak boleh. Aku izin mau pengajian sore Jumat, nggak boleh. Aku izin rambutku mau keriting, boleh. Itu namanya laki Fir'aun. Untuk yang baik-baik tak ada dia izin. Tapi insya Allah suami ibu baik-baik semua. Suami saya nih Pak Ustadz, ya Allah, pelitnya, bakhilnya, galaknya, garangnya, mulutnya cakap, KDRT, menempeleng, memukul, menyipak, menendang, menyikut. Alhamdulillah sekarang udah diam aja Pak Ustadz. Kenapa? Stroke. Sangka udah tobat. Stroke. Suami yang galak, yang sombong, yang mukul, yang nempeleng, pada akhirnya pensiun tua. Kawan-kawan meninggalkan. Kawan mancing, kawan riding, kawan touring, semua tinggal.
Akhirnya di hari tua yang setia menemani hanya ngaku pula tuh. Istri lah yang paling menemani. Pas giliran stroke yang nyuap makanan, istri. Pas lagi banyak duit yang diajak makan malam, kawan. Jangan sampai sehat sama kawan, sakit sama istri. Ustadz Somad, jangan sampai Ustadz keliling, sehat sama jamaah, sakit sama istri. Dia nggak tahu jadwal saya. Jadwal saya Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Bukan saya keliling nggak berhenti. Saya keluar tuh hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Hari Rabu nerima tamu di rumah kayu. Hari subuh Selasa, subuh Jumat, subuh Kamis ngajar anak santri. Udah dibagi semua. Ada hari untuk santri, untuk ibu-ibu di sini Jumat kedua ba'da asar. Untuk bapak-bapak di sepanjang ini setiap Rabu. Rabu subuh, Rabu subuh, Rabu subuh, Rabu subuh. Udah saya bagi itu semua. Saya menyusun jadwal itu bukan asal-asalan. Jadi semuanya dapat. Masyarakat dapat, bapak-bapak dapat, ibu-ibu dapat, anak santri dapat, keluarga dapat. Supaya kita adil. Jangan sampai tidak adil. Karena kalau kita tidak adil, nanti sampai masanya adil juga. Orang yang tidak ngasih waktu untuk istrinya, sibuk aja. Akhirnya nanti, ibu yang suaminya pergi terus, nanti lama-lama dia di rumah juga. Ibu lah ngurus dia. Jadi ibu yang risau, kau pergi terus kemana-mana, kapan aku ngurus kau? Tenang aja, nanti ibu yang makaikan pempesnya, ibu yang makaikan keteternya, ibu yang akan menyuapkan makannya. Tapi karena ibu hatinya bersih, baik, dia tidak marah-marah. Sabar ya bang, sabar. Insya Allah nggak sampai hari Jumat selesai nih bang. Saya ngomong gini ini bukan untuk ibu-ibu, untuk suami-suami yang menonton. Kan yang menonton ini tidak cuma perempuan, laki-laki kan nonton. Bagilah, adillah untuk keluarga. Jangan sampai sehat untuk kawan, sehat untuk teman, sehat untuk bro. Pas giliran demam sakit istri. Oke, kita lanjutkan. Muttafaqun alaih. Santri masih ingat apa arti muttafaqun alaih? Hah? Muttafaqun alaih disepakati atasnya secara bahasa. Maknanya? Nah, apa arti muttafaqun alaih? Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kenapa yang saya tanya santri, orang ini lagi suka menghafal. Ibu-ibu, bukan saya menyepelekan ibu. Ibu tidak saya tanya karena banyak yang ibu pikirkan. Bawang, cabai, tomat, pampers. Orang ini belum lagi memikirkan bawang, tomat, cabai, pampers, ajinomoto, belum lagi. Itu maka jangan tersinggung. Walaupun ibu ingat, ya nggak apa. Maka saya tanya mereka masih fokus menghafal lagi. Jadi saya tanya, ibu apa muttafaqun alaih? Cabai katanya. Harga cabai lagi naik Pak Ustaz? Hah? Bawang naik? Nah, berarti saya nggak update. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal imam mazhab yang keberapa? Keempat. Yang pertama Hanafi, yang kedua Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hanbali. Ini Imam Hanbali meriwayatkan. Wa Abu Dawud dan Abu Dawud wa ghairihima, dan selain Abu Dawud, ghaira Ramadan, ada tambahan, ghaira Ramadan. Walaupun suaminya ada di rumah, suaminya tidak musafir, istri tetap boleh puasa tanpa izin suami kalau puasa Ramadan. Bagaimana dengan puasa qadha? Misalnya ibu puasa besok Ramadan? Tidak. Tapi ibu puasa qadha mengganti yang kemarin. Apakah ibu perlu izin ke suami? Tidak. Karena qadha juga adalah puasa wajib. Puasa wajib itu berapa? Pertama puasa qadha. Pertama puasa Ramadan. Yang kedua puasa qadha. Yang ketiga puasa kafarat menebus sumpah. Yang keempat puasa nazar.
Aku bernazar Pak Ustadz, kalau anakku nanti lulus PNS aku puasa, kalau tidak lulus tak puasa-puasa aku sampai mati. Kita lanjutkan 327. An Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, Nabi bersabda, kharaja amal fathi, Nabi keluar dari kota Madinah menuju ke Makkah tahun Fathu Makkah. Tahun berapa? Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, tahun keberapa? 8, tahun ke-8. Dia kalau yakin kuat suaranya, kalau ragu tahun ke-8. Nabi kan pindah ke Madinah. Selama 6 tahun tak ada pergi ke Makkah. Tahun ke-6 pergi ke Makkah dicegat, tak boleh masuk. Akhirnya Nabi balik lagi, tahun ke-8 baru Nabi masuk. Itu namanya tahun Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Ingat itu 8. Fi Ramadan, dan kebetulan Nabi pergi ke Makkah itu pada bulan Ramadan. Hatta balagha Qura' al-Ghamim, sampai dia sampai ke satu daerah, nama daerah itu Qura' al-Ghamim. Fasama, Nabi puasa, wasaman nas, Nabi puasa dan semua rombongannya itu ikut puasa. Berapa orang yang pergi sama Nabi ke Makkah itu? 10.000 orang. Santri Ma'had Az-Zahra dari TK, SD, SMP, aliyah, boarding, non-boarding, semuanya 590 orang. Ini yang pergi sama Nabi ini 10.000 orang. Summa da'a biqadah, Nabi minta bawakan tempat air minum. Qadah tempat air minum. Bejaan, tempat air minum, mangkuk. Min ma'in, isinya air. Farafa'ahu, Nabi pun mengangkat ke atas. Hatta nazaran nasu ilaih, semua orang menengok. Thumma syariba, lalu Nabi minum. Faqila lahu ba'da dhalik, menengok Nabi minum, lalu ada orang yang ngomong. Apa kata mereka? Inna ba'dan nasi qad sama. Ya Rasulullah, ini antara kami ini ada yang puasa. Apa kata Nabi? Ulaikal usad, yang puasa itu berarti melawan saya. Apa maknanya? Kalau sedang musafir maka jangan puasa. Tapi musafir waktu itu naik unta panas terik, tak pakai atap. Musafir sekarang naik pesawat, menggigil dalam pesawat. Ini tak bisa disamakan. Makanya kalau ada yang musafir mau puasa, silakan. Kenapa tak boleh puasa zaman dulu? Karena as-safaru azab. Puasa itu azab, panas, minta ampun. Tahu sendirilah panasnya Saudi Arabia. Diambil sandal swallow, letakkan di atas pasir, bergulung macam telur gulung. Panasnya minta ampun. Keluar kita dari hotel, angin yang berembus tuh macam knalpot, diletakkan muka kita di belakang knalpot. Nah begitulah rasanya, panas. Tapi rimbo panjang pun akhir-akhir ini minta ampun juga panas. Ampun panas. Tapi di asrama itu dingin. Kenapalah asrama ini dingin? Mungkin karena dindingnya tebal. Mungkin karena bangunannya tinggi 4 lantai. Mungkin karena barokah orang ini membaca Quran non-stop. Banyak sebab. Mungkin turun rahmat Allah. Saya rasakan tuh, di masjid itu panas. Pas saya ngecek sejuk. Karena gedung itu tinggi 4 lantai, jadi sejuk dia. Tak sampai uap panas itu ke dalam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, faqila lahu, dikatakan kepada Nabi, inna ba'dhan nasi qad syaqqa alaihimus siyam. Ya Rasulullah, itu ada orang yang susah, tak sanggup puasa. Syaqqa, berat dia puasa. Wa innama yanzuruna fima fa'alta, mereka melihat apa yang kau lakukan. Fada'a biqadah, Nabi mengambil tempat air minum, min ma'in, diisi air, ba'dal asri, setelah asar, fasyariba, minum. Udah asar, berarti sebentar lagi azan maghrib. Tapi Nabi tak mengatakan tahan puasa, enggak.
Yang udah nggak tahan silakan minum. Ibu pun kalau punya anak bilang nggak tahan ma, kata dia, kasih minum. Jangan bilang nggak tahan ma, sikit lagi azan maghrib, sikit lagi, rupanya malaikat maut datang. Kalau dia bilang udah nggak tahan, kasih minum. Alhamdulillah Pak Ustadz, anaknya tahan, ayahnya pula nggak tahan. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Qauluhu qura'a wal ghamim maudhi'un qaribun min Asfan, adalah satu tempat yang dekat dari Asfan. Itulah hadis yang kita kaji pada kesempatan ini berkaitan dengan puasa hari Jumat. Tidak boleh tunggal, mesti didahului Kamis atau ditambah Sabtu. Dan puasa waktu sedang musafir, kalau berat sebaiknya jangan puasa karena kita tidak boleh menyiksa diri. Ibu silakan puasa. Tapi kalau dan puasa mesti izin suami kecuali puasa Ramadan, puasa qadha, puasa bayar kafarat sumpah, puasa nazar. Karena keempat puasa ini adalah puasa wajib. Adapun puasa sunat jangan lupa urus surat izin atasan. Mana pertanyaannya, kertasnya Ustazah? Makin kecil kertasnya. Kalau kita menghindari keributan daripada kelahi, apa hukumnya mendiamkan suami? Biasanya yang diam itu suami. Ini suaminya pula yang bercakap. Kau mungkin dia suka makan bebek. Ibu daripada ibu bercakap nanti kelahi, cakap lawan cakap, akhirnya ibu diam aja. Ibu banyak sholawat Allahumma sholli ala sayyidina. Ibu bacakan ayat kursi Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu. Kalau suami ibu mengamuk api, maka ibu datang bawa air, dia memadamkan api dengan air. Kalau suami ibu mengamuk api, ibu bawakan juga api, akhirnya terjadi kebakaran hutan. Kalau sudah kebakaran, menang jadi arang, kalah jadi menang jadi arang, kalah jadi api. Nggak akan ada. Akhirnya menyesal. Makanya kalau ibu tengok dia udah mulai mengamuk. Laki-laki itu mengamuk biasanya lambat makan. Laki-laki itu mengamuk, ada masalah dia di luar, di kantor, di mana-mana. Mau dilawannya atasannya tak sanggup, dia mengamuk dia ke bininya. Tapi kalau ibu mau ngasih tahu sekali-sekali boleh. Kau asalkan mengamuk sama pegawai kantor, tak bisa kau melawan, kau lampiaskan di rumah. Supaya dia ingat, mesti ada yang ingatkan dia. Kalau tidak nanti dia akan terus menganiaya. Jangan mau teraniaya. Tapi sikap ibu untuk diam bagus. Ibu diam, cakap dia itu ibu catat apa poin-poinnya. Nanti setelah tenang ibu sampaikan. Yang kau tuduh aku menghabiskan duit belanja, anak kau kencingnya 5 kali sehari. Duit itu kemarin untuk beli pampers. Yang kau tuduh aku bersolek-solek, itu karena mukaku pucat. Kalau aku tidak pakai bedak, aku keluar disangka orang sundel bolong, mak lampir susir ngesot. Aku bukan mau bersolek, maka kau jangan cemburu. Yang kemarin aku pulang lambat itu hari Jumat sore, aku bukan, itu kemarin acara pengajian. Kebetulan pas pulang, motornya kena hujan mogok. Jadi setelah dia tenang baru kasih jawaban. Jadi perbuatan ibu mendiamkan saat itu nggak apa-apa. Tapi kalau ibu diamkan, alhamdulillah Pak Ustaz, sudah saya diamkan dia 3 tahun lah. La yahillu li muslimin, tidak boleh mendiamkan orang. Ayah jura akhaku fauqa thalathi layalin, tak boleh lebih dari 3 hari 3 malam. Jadi ibu kalau mendiamkan catat, sehari, 2 hari, 3 hari. Jam berapa pasnya? Jam 11. Jam 10.55 mulailah.
Hai Besti, kenapa kau tiba-tiba ngomong? Sudah hampir 3 hari. Bagaimana caranya sabar? Sabar itu artinya menahan. Sabar artinya menahan. Sabar artinya menahan. Kalau sudah tak tahan, ya dilepaskan. Ngamuk kita. Ustaz pernah mengamuk. Oh, saya hobi saya mengamuk. Kalau orang kurang ajar, saya hamuk. Saya lagi bawa mobil di jalan Nangka. Lama ini dulu, pas baru-baru pulang, kira-kira 10 tahun yang lalu. Saya lagi bawa mobil di jalan Nangka, depan jalan Pelajar. Tiba-tiba ditabrak orang saya dari belakang. Ditabraknya mobil dari belakang, berhenti saya. Turun dia dari mobil, disapunya mobil bekas tabrak itu, disapunya gini. Udah nggak apa-apa Pak, katanya. Nggak apa-apa, jalan aja katanya. Hah? Mestinya kan saya yang marah kan? Turun dia, disapunya belakang mobil itu gini ya. Nah, udah Pak, jalan aja katanya. Saya waktu itu pakai sepatu. Naik saya ke atas mobilnya itu. Ini mobilnya. Lompat saya naik ke atas mobil, saya injak mobilnya itu. Habis itu saya sapu. Udah, jalan aja kau. Karena dia kurang ajar, maka dia mesti dikasih ajar. Ayah dia tak mengajar dia, mak dia tak mengajar dia, maka dia jadi anak kurang ajar. Saya mengajar dia. 1 lawan 1, saya sendiri, dia sendiri. Alhamdulillah, habis itu dia pun masuk ke mobil, pergi dia. Udah, 1 sama, jangan mau 1-0. Nah, jadi jangan kita mati kutu, mati langkah. Jangan kita pas disapu orang itu terkejut. Ah, iyalah, terima kasih ya. Bohong itu. Sabar itu sabar yang paling tinggi. Sabar paling tinggi adalah sabar menggunakan harta untuk jalan Allah. Itulah sabar. Ada orang yang sabar mengasih duit membangun 27 kelas. Ini kan 27 kelas. Itu sabar dia tuh. Sabar dia mengasih duit itu. Padahal duit itu bisa dipakainya shopping, bisa dipakainya beli mobil. Lalu dia sabar demi untuk jadi sekolah. Nah, itu sabar yang paling tinggi. Sabar dalam beribadah. Ibu sabar bangun jam 2 malam. Sabar. Ibu sabar pakai jilbab. Anak masih muda sabar pakai jilbab. Sabar. Itu sabar yang pertama, sabar paling tinggi. Sabar yang kedua adalah ada kesempatan untuk buat dosa tapi tidak mau. Itu sabar. Ustadz, ini ada duit haram nih Pak Ustadz. Saya bilang, jangan goda saya, nanti saya tergoda. Sabar menahan diri dari yang haram padahal ada kesempatan. Nah, itu sabar level 2. Baru sabar yang paling bawah adalah sabar menerima ujian, sakit, kehilangan, kematian, sabar. Jadi sabar itu berapa level? 3. Sabar yang pertama, sabar beribadah. Sabar yang kedua, sabar menahan diri dari dosa. Sabar yang ketiga, sabar ketika ditimpa dengan ujian. Adapun kita dianiaya orang, asinno bisini, gigimu dipatahkan orang, patahkan gigi dia. Al-ainu bil aini, matamu dicucuk orang, cucuk biji mata dia. Al-anfu bil anfi, hidungmu dikorek orang, al-udhunu bil udhuni, telingamu dipistik orang, pistik balik telinga dia. Wal juruha qisas, kalau kau dilukai orang, balas dengan luka yang sama. Tapi ayat itu belum titik, masih koma. Faman afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah kasih balasan. Saya
Nggak mau saya balasan. Waktu dia datang mengusap mobil saya itu, kalau saya sabar, saya dikasih balasan Allah. Saya memilihnya antara dua, saya sabar atau saya balas. Kalau ibu kira-kira balas atau sabar? Mau? Ada orang-orang, kalau kita kasih hati dia akan minta. Santri, kalau kelendiannya orang, dizolimi orang, lapor. Kami udah lapor sama ustazah, tak ada action, lapor sama Ustaz Somad. Siap? Yang takut, ustazah, lapor. Ibu, lapor. Saya enggak melaporkan suami saya, Pak Ustaz. Terus apa yang ibu laporkan? Kawan saya ini, setiap pengajian mukanya sebelah hijau, sebelah biru. Saya khawatir dia kena tempeleng. Nanti kita tanya. Rupanya pas ditanya, salah makeup. Setiap mau pergi, mati lampu. Jadi lupa menengok. Asal sampai di tempat acara, orang senyum, dia senyum. Orang pun senyum, dia pun, mak, ya cantik kali aku sekarang ya. Gitu. Rupanya. Makanya sebelum berangkat itu tengok dulu. Tengok dulu. Macam mana supaya kita ikhlas? Macam mana supaya kita ikhlas? Kalau air itu bercampur teh, namanya air teh. Kalau air bercampur kopi, namanya air kopi. Kalau air bercampur soda, namanya air soda. Kalau air yang tidak ada teh, tidak ada kopi, tidak ada soda, murni bersih, namanya air ikhlas. Bahasa Arabnya al-ma'ul khalis. Sama macam ibu datang petang ini. Ibu bukan orang politik, ibu bukan orang bisnis, ibu datang kemari bukan karena mau jual salalawa. Ibu datang kemari bukan karena mau update status, ibu lillahi ta'ala, bersih tulus karena Allah. Doakan saya yang mengajar juga ikhlas karena Allah. Waktu mau berangkat dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Tapi yang namanya manusia, dalam hati kita kan pasti ada berbisik-bisik. Aku. Itulah dilawan dengan istighfar. Banyak istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Kalau yang berbisik di dalam, istighfarnya pelan. Astagfirullah. Kalau yang berbisik kawan, kau hebat sekarang ya. Astagfirullah. Hebat rumah kau ya. Titipan Allah. Allahu Akbar. Ini anak kau cantik. Alhamdulillah. Ini anak perempuan kau cantik. Masya Allah, tabarakallah. Ini suami kau, innalillah. Semuanya balikkan ke Allah. Jangan bilang karena saya, karena aku, tak boleh. Situlah pintu setan masuk. Bagaimana caranya sabar dan ikhlas dalam membersamai tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus Down syndrome? Ini ruh anak itu di surga. Ruh anak itu letaknya di surga. Lalu kemudian datanglah malaikat membawa ruh anak itu mencari rahim yang umurnya 4 bulan. 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Lalu 40 berarti 120 berarti berapa bulan? 4 bulan. Datanglah malaikat membawa ruh tadi untuk masuk ke dalam perut orang yang umurnya 4 bulan. Lalu malaikat memilih perut, memilih perut ibu. Lalu ruh itu nempel di perut ibu. Pertanyaannya, anak ini minta tak perut ibu? Tidak. Ibu minta tak anak ini? Tidak. Lalu siapa yang menempelkannya ke sini? Jadi kalau menolak dia berarti menolak? Jelas? Paham tak paham? Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir 50 alfasana, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum langit dan bumi sudah ditetapkan Allah bahwa ruh dia ini masuknya ke sini. Iya, tapi kok aku, Pak Ustaz? 1.200.000 penduduk Pekanbaru
6,7 juta penduduk Riau, 285 juta penduduk Indonesia, tapi kok rahim aku yang dipilih Allah? Mana aku tahu? Kenapa aku pula kau tanya? Itulah rahasia Allah. Mungkin anak-anak ini masuk surga karena hafalan Qur'annya. Amin. Ustazah-ustazah ini masuk surga karena amal mengajarnya. Tapi ibu yang tidak menghafal Quran, yang tidak mengajar, tapi ibu bisa lebih dulu masuk surga dari mereka. Kenapa? Sabar mendidik anak, dan anak ini tak berdosa, dia bisa memberikan syafaat. Dan orang pertama yang dia kasih syafaat nanti adalah siapa? Ibu duluan. Karena perut ibu ditumpangnya 9 bulan 10 hari. Maka selalu tanamkan itu dalam hati. Tanamkan itu dalam hati. Tulis, tempel di dinding. Potong video ini, putarkan ke telinga. Karena kita ini lupa, manusia ini lupa. Saya pun kadang lupa saya. Maka untuk mengingatkan itu, saya putar ceramah saya sendiri. Cari video-video Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Das'an Latif, Habib Rizik Syihab, untuk mengingatkan saya. Karena kita lupa. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita selalu berdoa minta surga dulu atau ridho dulu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ridho dulu atau surga dulu? Ridho dulu. Dapat surga belum tentu dapat ridho. Tapi kalau dapat ridho, pasti dapat surga. Macam mana cara supaya dapat ridho Allah? Kuncinya satu. Ridho dengan takdir Allah. Ah, Ustadz ngomong gitu kan karena bukan Ustadz yang mengalami. Iya, karena saya bukan ngalami. Itulah maka saya bisa bercakap. Ketika mak saya meninggal, saya sedang susah, kehilangan keluarga, dikejar-kejar intel, berat. Macam mana cara menenangkan hati? Ini udah takdir aku, ini udah takdir aku, ini udah takdir aku, ini udah takdir aku, ini udah takdir aku. Tidak ada yang bisa menenangkan hati ini kecuali zikir. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malam kalau kita banyak pikiran, tak mau mata tutup, pejam, tidur sampai jam 2 malam. Gimana caranya? Pejamkan mata, zikir, lama-lama tidur. Terbangun lagi, zikir lagi. Tak bisa memahami kesusahan kecuali orang yang pernah susah. Tak bisa menceritakan macam mana manisnya teh ini kecuali orang yang pernah minum manis. Apakah Allah akan marah sama saya jika saya tidak meminjamkan uang kepada saudara saya yang tidak amanah? Karena saya sudah berapa kali meminjamkannya, namun dia tak tepat janji. Datang orang mau minjam duit sama saya. Saya bilang aku tanggunganku banyak. Aku mau menyelesaikan kelas, menyelesaikan asrama. Aku tak ada duit. Tapi ini ada duit 100.000, tak usah kau bayar. Ambillah. Kalau ku kasih pinjam duit, aku hilang 2. Duitku hilang, kawanku hilang. Tapi kalau ku kasih kau duit ini, duitku aja hilang, kawan tak hilang. Meminjamkan duit sekarang ini kita kehilangan 2. Kawan hilang, duit hilang. Makanya kalau ada orang yang tak amanah, kita kasih. Nggak apa-apa, burukkan aja nama saya. Kata Ustadz Somad, kata dia, kalau ku kasih kau pinjaman duit, aku nanti hilang 2. Duitku hilang, kau hilang. Jadi kau tuduh aku kau suuzon. Bukan kata aku, Ustadz Somad ini yang bilang. Ini rekamannya kemarin. Jadi lebih baiklah hubungan kita tetap baik. Manusia itu yang dipegang cakapnya, kambing itu yang dipegang talinya. Kalau ada manusia yang tak bisa dipegang cakapnya, ikatlah dia pakai tali. Nah, jadi memang susah sekarang. Jadi saran saya, kalau dia tak amanah jangan kasih, tapi jangan kasar-kasar. Bilang aku tak ada duit. Ada nih WA-nya, kalau ibu mau contoh WA-nya nanti saya kasih.
Aku lagi tak ada duit, aku lagi susah. Tapi jawabnya jangan ketus. Salamnya tetap dijawab, Waalaikumsalam. Semoga Allah ringankan kita. Semoga Allah bagi kemudahan. Jangan ketus. Ketus itu sakit hati. WA itu kan tidak nampak ekspresinya. Maka untuk membantu kita ada motion, ada wajah. Kasihlah wajah. Apa boleh kita bayar zakat pada saudara kandung? Saya membayar zakat ke Ustazah Fatimah. Ustazah Fatimah, ini 5 juta zakatku sekaligus belanja kita bulan ini. Boleh? Tidak boleh berzakat pada orang yang wajib dinafkahi. Maka saya tak boleh berzakat ke Ustazah Fatimah. Lalu Ustazah Fatimah punya tabungan, duitnya banyak, amin. Kemudian dia berzakat ke saya. Ustaz Somad, kau termasuk fisabilillah. Ini ku bayar zakat 2,5%. Boleh apa tak boleh? Boleh, karena istri tak wajib menafkahi suami. Jelas? Ibu kaya, bisnismen, laku risolnya 3 kontainer satu hari. Amin. Belum lagi bakwan, salah lawak 5 kontainer ke Jepang. Lalu kemudian suami ibu kebetulan orang biasa. Lalu ibu panggil dia, "Siko sebentar fakir miskin, Embo ni om bayar zakat lo bulan goang 2,5% tu ang ya. Boleh apa tak boleh?" Mana pula boleh? Mana boleh cakap kasar macam itu? Berzakatnya boleh, bercakap begitu main-main boleh. Walaupun ibu PNS, walaupun ibu kaya, walaupun ibu ustazah, walaupun ibu hafal Quran, dia bukan siapa-siapa, maka suami tetaplah imam. Bilang sama dia, "Bang, aku anak orang kaya, aku hafal Quran, aku PNS, tapi di rumah ini kau adalah imamku. Satu-satunya kesalahan aku dalam hidup adalah satu, mencintaimu." Jangankan slip gaji nih bang, jangankan STNK, BPKB, mobil itu, jangankan surat tanah sawit itu, nyawa aku kasih sama kau. Seorang suami jatuh cinta ke pembantunya dan meninggalkan istrinya. Pas keluar berita bininya macam bidadari, semua orang heran. Kenapa dia bisa selingkuh sama? Kenapa? Orang banyak bingung. Tapi kalau orang paham psikologis, karena dia tidak punya percaya diri kepada istrinya. Laki-laki kehilangan percaya diri. Istrinya lebih putih, dia hitam-hitam si tampuk manggis. Sudahlah hitam lutut bekulis. Istrinya PNS, dia ikut tes tak lulus-lulus. Istrinya cantik, dia pula pangeran kodok. Cakap bininya pula kasar. Akhirnya dia kehilangan percaya diri. Tapi dengan pembantunya dia pede. Paham? Maka kalau ibu sayang sama abang di rumah, bangkitkan kepercayaan dia. Walaupun kau pengangguran bang, walaupun kau susah, walaupun kau pun melarat, kau adalah imamku di rumah ini. Imam hantunya kau ini bang. Mudah-mudahan suami ibu baik-baik semua. Mohon penjelasan mengenai hukum sholat perempuan yang masih menggunakan celana yang dipakai seharian. Dan seperti yang kita ketahui, perempuan itu identik dengan penyakit. Sebaiknya dia memakai pembalut supaya kainnya tidak kotor karena najis. Kain yang kotor karena najis tak bisa dibawa sembahyang. Sekarang tak macam dulu. Zaman dulu orang pakai kain berlapis-lapis. Sekarang sudah ada alatnya, tinggal dibeli untuk menjaga supaya kainnya tidak kena najis. Tanah tidak najis. Jadi kalau ada tukang sholat dia pakai kain kotor tak apa. Tapi yang keluar dari badan kita najis, mesti diganti, cuci. Makanya dulu kalau kita numpang sembahyang di rumah
Makcik, pakcik, tumbang sembahyang yo. Ya, tunggu kejap. Pasti dikasihnya 3. Kain sarung, peci, sejadah. Kenapa? Karena khawatir kain benajis. Saya berhenti di masjid sebelah kanan sebelum UIN. Keluar supir kol diesel, mau sholat ke masjid. Saya tengok dia ngambil kresek, bawa kain. Ibu kalau punya suami, kasih dia kain baju koko untuk bekal dia sholat, supaya dia sholat jangan sampai ada kain celananya bernajis. Mendengarkan ceramah berapa kali lipat, berapa kali sholat pahalanya Pak Ustaz? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, sama macam orang yang perang jihad fi sabilillah di Gaza, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ada riwayat ulama menyebut lebih utama dari sholat 100 rakaat. Jadi intinya menuntut ilmu itu utama, karena ibadah tidak sah kalau tidak dengan ilmu. Itulah maka kita buatkan khusus bapak-bapak di masjid, khusus ibu-ibu petang Jumat di sini, khusus anak-anak mengaji di sini. Sekarang anak yang mengaji di sini 70 orang. Doakan supaya ustazah-ustazah ini sabar, karena tingkah anak ini sebagiannya tunggang langgang lintang pukang tempat ini. Bagaimana bersikap pada mertua yang suka menjelekkan anaknya sendiri? Oh, anak dia, anak-anak dia yang mengandung, dia yang menyusukan, dia yang mengamilkan, dia yang mengalirkan, dia melahirkan, dia yang membesarkan, dia menyekolahkan. Dikasihnya ke kita, alhamdulillah sudah. Anak-anak dia. Kunci sama orang tua ini, saya kebetulan serumah sama orang tua 11 tahun. Pulang 2008, mak meninggal 18 Maret 2019. Jadi saya paham betul dengan orang tua. Kunci sama orang tua ini satu, diam. Apapun kata dia, diam. Kalian punya mak, punya ayah, kuncinya apapun kata dia, macam mesin pompong rusak, macam Harley Davidson, kuncinya diam. Sampai akhirnya dia capek, lelah, tengok udah berhenti, ada lagi. Siapa yang berbakti kepada orang tuanya, saya jamin 1000% bahagia di dunia akhirat. Saya ngomong begitu karena saya banyak menemukan keajaiban-keajaiban dalam hidup. Saya yakin bukan karena amal saya, bukan karena doa saya, tapi karena jurus saya ke emak ini satu. Saya tak pernah lawan emak saya. Diam. Saya tidak anak yang berbakti, saya hanya anak yang diam. Apapun kata dia, saya diam. Jadi kalau ditanya orang, apalah wirid Ustaz, apalah zikir Ustaz, tak ada. Amalanku cuma satu. Kalau ibu berbakti ke ibu, anak ibu nanti akan berbakti ke ibu. Kalau ibu lawan mak ibu, jangan heran nanti anak ibu lebih dahsyat melawan. Selama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya sudah banyak menengok orang-orang yang melawan orang tua, anaknya lebih dahsyat lagi. Doakan supaya anak saya tak melawan. Saya mau anak saya pun diam juga macam saya. Alhamdulillah, saudara saya yang kemarin sudah selesai operasi minta didoakan Ustadz agar perawatannya diberikan mukjizat oleh Allah. Nanti di akhir majelis kita sama doa, mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya, sehat Allah. Yang dalam kesusahan dimudahkan Allah segala urusan. Bagaimana cara menyikapi tetangga yang tiba-tiba menyerang dan memaki-maki kita sampai suami kita juga dimaki-makinya? Segera ambil handphone dan rekam. Makanya handphone jangan sampai tinggal. Dan jangan sampai lowbat. Masalah paket nanti bisa kita cari wifi gratis. Yakinkan handphone ada, karena apapun bisa terjadi.
bisa terjadi pelecehan, bisa terjadi kita bawa motor diserempet orang, langsung keluar handphone, foto, syukur-syukur video. Kau memang dasar itu ini, langsung keluar. Langsung buka. Kalau perlu FB streaming. Udah langsung bilang saya, coba kau ulang balik dari awal, tadi tak terekam. Ulang kau balik, ulang balik. Gitu caranya. Paham? Orang mengejek, orang mengolok, orang ngajak kelahi, orang macam-macam, handphone jangan sampai tinggal. Saya kalau lagi periksa kelas, nih di pojok ada sampah. Ini pojok nih kenapa sampai ada sampah? Ini sendal kenapa tak beraturan? Ini kenapa sendal? Saya tidak ngomong, saya tinggal kirimkan aja. Ke tukang, ini kenapa bocor? Ini kenapa? Jadi pakai jurus saya ini. Jadi kalau ditanya, kenapa kau rekam aku? Ustaz Somad nyuruh. Kami ini kan jamaah Ustaz Somad. Ustaz setan Ustaz kau tuh. Bagus bawa sini. Terus saya datang. Kau bilang aku Ustaz setan. Jurus saya ini pakai, insya Allah berhenti dia. Masih berhenti dia. Takut dia. Siapapun direkam sekarang takut. Tak ada baterainya Pak Ustaz. Apa boleh buat? Takut-takuti aja. Ustaz, padahal mati. Tak ada. Daripada kita diam terbodoh. Saya sudah sejak lebaran bertengkar dengan kakak. Dan setelah berapa lama saya ke rumah dia dan minta maaf. Tapi dia diam, menghindar sampai sekarang. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Udah selesai. Aku datang minta maaf kak. Nanti pas acara Muharram, selamat tahun baru hijrah 1447 kak. Dibalas tak dibalasnya bukan urusan kita. Selamat merayakan Maulid Nabi kak. Habis Maulid Nabi, Muharram, Rajab, selamat Isra Mi'raj. Sya'ban, selamat nisfu Sya'ban. Ramadan, selamat masuk bulan Ramadan. Idul Fitri, selamat Idul Fitri minal aidin wal faizin. Bawa anak, bawa. Ditutupnya pintu kunci, pulang. Jangan masuk, nanti kena pasal KUHP 551. Jangan urus respon dia, urus saja kita ke dia. Masalah dia mencaci maki, itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sumpah buruk dia berlaku kepada saya lagi hamil seakan dia tersakiti padahal saya sudah minta maaf? Allah itu bukan robot. Ada orang mendoakan saya, mampuslah kau Abdul Somad. Terus dikabulkan Allah doa dia. Kenapa pula dikabulkan Allah doa dia? Doa dia buruk. Yang penting kita tidak menzolimi orang, tak menganiaya orang, tak makan harta orang, tak memukul orang, tak memfitnah orang. Jangan takut. Iya tapi saya cemas Pak Ustaz, saya sedang hamil nanti begini, begitu, begini. Itu setan berbisik itu. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Salat 2 rakaat, salat sunat taubat, minta ampun sama Allah, cerita sama Allah. Ya Allah, aku sudah minta maaf ke kakakku, aku tidak salah, lindungi aku, tolong aku dari bisikan setan, selamatkan anakku ini daripada gangguan yang zahir dan yang batin. Bacakan yang sedang hamil, baca surat Ali Imran 35, 36, 37. Surat Ali Imran 35, 36, 37. Itu yang dibaca mak saya dulu waktu menghamilkan saya. Waktu dia mengandung saya, dia sakit-sakitan. Datang dia ke Syekh Muhammad Ali, dikasih bacaan, kau baca ini waktu sedang mengandung anak, pagi, petang, siang, malam, mau tidur malam. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنتس فلما وضعتها الله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فكفلها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قال سوى من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Ditarik napas ke dalam seakan-akan masuk dari ke dalam perut ke anak. Pagi, subuh, siang, malam, mau tidur malam. Bisa? Saya tak hamil lagi Pak Ustaz. Jangan dipaksakan. Kasih ke anak, kasih ke cucu. Al-hazi ini untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikan kami orang yang mendengarkan ucapan yang baik, lalu mengiringinya dengan yang baik. Allahumma sahih ajsadana, sehatkan badan kami, wa qawwi imanana, kuatkan iman kami, wa ja'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang lurus. Rabbana hab lana minas sholihin, kasih beri kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma ja'al hadzal ma'had Az-Zahra ma'hadan aziman mubarakan fi. Jadikanlah tempat anak-anak kami belajar Ma'had Az-Zahra, tempat kami menuntut ilmu, menjadi tempat yang baik, yang layak, dijauhkan dari segala maksiat dan dosa. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kami dari riba, selamatkan dari zina, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari perbuatan keji dan munkar. Allahumma kama jama'tana, sebagaimana engkau kumpulkan kami hari Jumat petang penuh berkah ini, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shfi mardana, saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Warham mautana, orang tua kami, sahabat kami, kawan kami yang sudah dulu mendahului kami, lapangkan kuburnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf, saya mau ke Kuansing. Dari Kuansing lanjut ke Indragiri Hulu, dakwah pedalaman. Habis itu lanjut ke Pelalawan, baru pulang hari Ahad. Mudah-mudahan diberikan Allah keselamatan. Tuh ustaz-ustaz dah menunggu dari tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.